Pemirsa, larangan impor pakaian bekas atau thrifting kembali jadi sorotan. Pemerintah tegaskan ini demi melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat. Namun di balik niat itu ada jutaan warga kecil yang bergantung hidup pada thrifting. Lantas siapa yang paling terdampak dari kebijakan ini? Garis batas membahasnya dalam impor baju bekas yang tertawa dan merana. Setiap pagi saat matahari menghiasi lapak-lapak sempit di pasar, ada sejumlah pedagang yang menggantung harapan. Sebut saja Rusdianto, Bernard, hingga Mariana, para pedagang baju bekas atau thrifting di Pasar Cimol Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Dengan tangan cekatannya, para pedagang mulai menata kaos, jaket, hingga jeans. Tak hanya sekadar profesi, bagi mereka, ini adalah penyambung hidup. Ini sebatas mencari menambah kehidupan aja, memperpanjang hidup dan juga membiayai anak-anak sekolah. Jadi artinya barang-barang ini kami jualan nggak lebih dari itu. Supaya ya seperti saya bisa menghidupi keluarga, bisa anak saya lanjut sekolah. Gitu. Bagi para pecinta, thrifting tak sekadar tren, ini menjadi pilihan rasional. Harga miring, kualitas tinggi, dan desain variatif. Karena kan jauh banget harganya sama mall. Kalau di mall 600, di sini tuh sama 30.000. Baju-baju kayak gini kan kita kualitasnya bisa tahu ya bagus gitu. Tapi kita bisa dapat juga dengan harga yang murah. Sedangkan kalau misalnya baju UMKM pernah beberapa kali coba ya lokal gitu kurang. Bahannya tuh bisa agak-agak kurang dengan harga yang jauh lebih mahal. Namun di balik geliat ekonomi ini muncul masalah besar. Dianggap merugikan industri tekstil dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa berencana menerbitkan peraturan Menteri Keuangan untuk memberantas peredaran pakaian bekas di Indonesia. Memperkuat aturan yang termaktub dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Bagi pedagang, kabar ini bak petir di siang bolong. Lemas dan tak tahu bagaimana hidup ke depannya. Mungkin 70% penurunan omset. Karena saat ini juga barang-barang memang sudah mulai kurang pemasoknya. Jadi kami ini tidak tahu apa yang kami lakukan. Biasanya bisa buat bayar kontrakan, bisa bayar uang anak sekolah, bisa buat ini itu. Sekarang nggak bisa. Mariana adalah potret dari pedagang yang menjadikan pakaian yang dulu dikenakan orang dari belahan dunia lain menjadi sandaran hidup banyak keluarga di dalam negeri yang tak jarang ilegal. Di sisi lain, ada pemilik usaha konveksi yang berharap tumpukan kaos produksinya bisa dilirik sebagai produk lokal. Meskipun murah, tapi itu nggak support UMKM, nggak support brand lokal gitu. Saya juga kan ini pakai barang-barang dari brand lokal gitu. Meski terdampak, sebagai sesama pengusaha, mereka berharap ada solusi bagi para pedagang thrifting. Mudah-mudahan kalau misalnya emang benar ya ditutup, pelaku usahanya juga dikasih solusi lah Kak gitu. Untuk ya minimal mata pencahariannya juga gitu kan, jangan sampai ditutup tapi tanpa ada solusi gitu. Nah, thrifting ini apa? Thrifting ini limbah sebenarnya, limbah tekstil ilegal yang diekspor dari luar negeri karena negara-negara tersebut tidak bisa atau mereka tidak punya ekosistem untuk mengolahnya. Nah, jadi kalau kita lihat definisi bahwa thrifting ini adalah limbah tekstil ilegal, udah limbah tekstil ilegal lagi. Jadi ini dua definisi yang saya rasa sangat kuat dan kita harus
menanganinya dengan secara serius bahwa limbah tekstil ilegal ini sudah tidak boleh diimpor lagi. Thrifting sendiri ini kalau ditangani dengan benar dan ditangani secara tuntas, kita bisa dengan mudah menciptakan 500.000 tenaga kerja. Jadi jangan hanya rakyat itu beralasan ABCD pengen barang murah, tapi pada akhirnya nanti akan terjadi pengangguran yang sangat marak. Dan saya rasa di Indonesia pun terdapat kantong-kantong produksi yang sangat efisien, di mana hasil produksinya juga menarik, bagus, dan harganya pun bisa bersaing dengan thrifting. Lantas, bagaimana jurus pemerintah menjaga kedaulatan industri tekstil sembari melindungi keberlangsungan hidup ribuan pedagang kecil? Kita banyak punya produsen lokal, baik skala UMKM maupun skala besar. Kita akan coba hubungkan, men-shifting apa yang mereka perdagangkan gitu loh. Kita akan hubungan dengan para produsen lokal sehingga nanti teman-teman pedagang yang saat ini masih berjualan pakaian impor bekas ini bisa menjual produk-produk dalam negeri maupun produk-produk dari pre-love mungkin ya. Yang kita akan coba untuk kita kumpulkan nih bagaimana caranya pre-love yang ada di Indonesia ini bisa mereka jualkan, seperti itu sih yang kita coba cari. Sementara sambil kita nanti ketemu dengan teman-teman pedagang juga nanti. Makanya tahun ini pemerintah mengeluarkan KUR padat karya ya. KUR padat karya yaitu untuk kredit untuk pembiayaan alat-alat produksi. Diharapkan dengan adanya KUR ini bisa melakukan penyegaran revitalisasi terhadap industri, termasuk industri tekstil tentunya ya. Jadi ya kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan KUR ini bisa berhasil, bisa menggerakkan kembali industri tekstil kita. Ibarat koin, LPEM UI menilai larangan ini punya dua mata sisi. Tapi kita saran sebaiknya jangan salah fokus, fokusnya harusnya pada pemain besar impornya yang melakukan impor ilegal atau impor legal yang tidak fair. Jangan terlalu mengkambing hitamkan yang ada di hilir ini. Kalau pemain-pemain penjual thrifting ini kan di hilir ada barang, mereka jualan ada peminat. Jadi fokus pada manajemen impor yang bermasalah, itu satu. Kedua, kalau pemain thrifting ini kemudian akan diputus pasokannya dengan impor ilegal, harus ada solusinya. Solusinya bagaimana produk domestik yang bekas pakai ini juga yang bermerek diciptakan pasarnya. Mungkin pemerintah dan influencer bisa bantu. Kebijakan kadang tak bisa memuaskan semua pihak. Tapi di antara kepentingan industri dan kebutuhan rakyat kecil, semestinya ada jalan tengah yang adil. Sebab tujuan akhirnya tak hanya meningkatkan kecintaan akan produk lokal, namun juga menyejahterakan.